Pak dari RRI Surabaya. Oke Mas, izin Mas, kalau soal apakah itu sudah tepat atau tidak tepat, tentu hakim sudah mempertimbangkan hasil pemeriksaan persidangan, barang bukti, alat bukti, saksi dan ahli yang satu sama lain berkesesuaian. Sehingga hakim berkeyakinan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi pasal 340 pembunuhan berencana dengan matinya Yosua, ditambah kemudian ternyata terbukti juga memerintahkan rusaknya sistem elektronik yaitu CCTV. Jadi menurut saya ada keadilan sosial yang juga dipertimbangkan selain keadilan hukum. Di satu sisi memang dalam kerangka hukum ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan maksimal dalam konteks pembunuhan berencana yaitu adalah hukuman mati. Tentu juga ada keadilan sosial yang itu menjadi keadilan publik, yang itu dirasa adil kalau putusannya adalah pidana mati gitu. Ya, artinya apakah yang sudah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri itu sudah final atau masih bisa banding lagi, Pak? Ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama, tentu nanti bisa terdakwa atau jaksa keberatan terhadap putusan ini bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi. Itu pun nanti kalau dirasa putusan pengadilan tinggi juga masih ada keberatan, baik terdakwa maupun jaksa bisa melakukan kasasi bahkan sampai peninjauan kembali dan gerasi kepada presiden. Jadi ini masih panjang prosesnya. Oh, berarti belum final ya? Belum final. Final nanti kalau putusan dikasasi berkekuatan hukum tetap. Baru setelah itu dia bisa mengajukan gerasi kepada presiden. Termasuk bisa mengajukan PK kalau ada bukti baru atau novum. Oke, berarti sampai terakhir, hukuman terakhir PK itu ya, peninjauan kembali itu Pak ya? Ya, tetapi sebenarnya PK itu adalah upaya hukum luar biasa yang itu biasanya juga ditunggu dalam rangka nanti akan menjalankan eksekusi putusan pidana matinya. Tetapi lagi-lagi ini kan masih dalam proses di pengadilan negeri, bisa saja putusan di pengadilan tinggi dan kasasi bisa berubah, misalnya menjadi seumur hidup atau 20 tahun. Ya, ini kalau saya baca di media itu kan hukuman yang diajukan oleh jaksa itu tuntutan diajukan jaksa. Tuntutan yang diajukan jaksa 20 itu adalah seumur hidup dipandang terlalu rendah gitu. Sehingga juga berdasarkan putusan hakim setelah memeriksa bukti, ternyata juga tidak ditemukan apa yang disebut pelecehan seksual. Mungkin kalau pelecehan seksual itu ditemukan bisa menjadi memperingan putusan, tapi karena hakim tidak menemukan dan meyakini itu tidak terbukti, maka diambil putusan yang maksimal, yaitu pidana mati. Tapi yang jelas tidak yang diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta itu tidak tidak berkekuatan hukum tetap untuk saat ini. Tidak ada intervensi ya, katakanlah kalau misalkan hukumannya disamakan dengan jaksa penuntut umum akan di demo masyarakat atau apa gitu. Nggak, jadi prinsipnya bahwa hakim itu memiliki kemandirian, memiliki kebebasan yang tidak selalu harus mengikuti tuntutan jaksa. Jadi hakim memiliki kebebasan untuk kemudian dia akan memutus berapa tahun. Apakah sama dengan tuntutan jaksa lebih rendah ataupun lebih tinggi, itu buat hakim tidak ada masalah karena dia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka untuk memutus berdasarkan bukti dan keyakinan hakim gitu. Oke. Yang terakhir Pak Ufron, harapannya apa untuk masyarakat yang sudah kurang lebih 6 bulan ini mengikuti pengadilan ini, Pak Ufron? Ya, tentu bahwa ini proses belum berakhir, ini masih di fase atau tahap yang pertama. Nanti ada putusan banding, barangkali kalau mereka mengajukan banding, juga kemudian ada upaya kasasi dan seterusnya. Tentu kalau menurut saya bahwa kita negara hukum, maka tentu masyarakat juga harus bersabar dan percaya bahwa putusan pengadilan adalah putusan yang adil gitu, karena mempertimbangkan bukti barang bukti, saksi dan para ahli yang kemudian memberikan
keterangan di pengadilan yang kemudian hakim akan memutus berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim tadi. Jadi itu sesungguhnya memang tidak akan pernah ada suatu putusan yang bisa diterima semua pihak, tetapi hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian dan aspek keadilan. Termasuk tentu aspek kemanfaatan buat masyarakat. Harapannya ke depan supaya juga aparat kepolisian tidak abuse of power ya, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi gitu. Oke, baik. Pak Ufran, nama lengkapnya Pak Ufran siapa Pak? Pak Dr. Hufron SHMH ya. Dokter Hufron SHMH. SHMH. Iya, boleh Mas kirim WA Mas ke saya nomornya, nanti saya kirim nama saya. Oke. Dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya. Oke, siap. Oke Mas, dengan siapa Mas? Mas siapa Mas? Saya Oni Pak. Oh iya Mas Oni. Oke Mas. Oke Mas. Saya minta nama lengkapnya ya. Oke Mas, siapa? Oke Mas. Sun Mas Oni. Ya, Waalaikumsalam.